Selamat datang ke Hustle Culture. Melihat orang sekitar sibuk membangun kesuksesan, kita kadang merasa ketinggalan. Kok semua orang udah mulai investasi atau trading saham, tapi gue belum ya? Yang kamu rasakan sekarang adalah FOMO. Lewat investasi atau trading, kita bisa mendapatkan keuntungan modal dari selisih harga beli dan jual sebuah aset, atau bahkan mendapat dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Bedanya, yang disebut investor biasanya lebih mempertimbangkan prospek pertumbuhan aset dan berinvestasi untuk keuntungan jangka panjang. Kalau saya berpecah lagi investor menjadi dua. Yang pertama value investor, yang kedua accumulator, mengakumulasi terus kerjanya gitu. Jadi karena kalau value investor, ketika saham tersebut sudah overvalue, dia harus jual. Tapi ada juga para investor yang tetap aja mau dia overvalue, tetap dikumpulin, tetap di-collect sahamnya. Itu larinya ke akumulator. Nah, ini belum pernah ada nih. Sedangkan trader biasanya memperjualbelikan aset dalam jangka pendek, serta menggunakan riwayat aktivitas trading dan perubahan harga sebagai indikator nilai asetnya di masa mendatang. Nah, kemudian trading pun juga on the other hand, strateginya beda-beda gitu ya. Ada day trader ya, disebut dengan scalping. Ada swing trader. Di Indonesia, profit dari investasi dan trading bebas pajak loh. Gunanya untuk menarik para investor lokal. Sekarang, Indonesia mempunyai 2 juta investor saham atau 0,74% dari populasi orang dewasanya. Sebagai perbandingan, persentase di Amerika Serikat mencapai 55% dan 12,3% di RRT. Saat ini, trader-trader baru menganggap jatuhnya harga di pasar saham sebagai peluang untuk membeli, sehingga jumlah pembukaan akun pun meroket. Di 2020, Bursa Efek memperoleh sekitar 400.000 investor baru untuk sekitar 700 perusahaan yang dinaungi. Semakin banyak investor berarti semakin banyak dana untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan tersebut dan ekonomi pun ikut bertumbuh. Melihat semua hal tadi, apa yang bisa disimpulkan oleh lonjakan ini tentang psikologi manusia? Apakah ada sensasi adrenalin tersendiri dari trading? Ingin cepat kaya? Atau takut ketinggalan? Apalagi sekarang banyak yang memposting profit mereka di media sosial. Masih ingat kan ramainya perbincangan mata uang kripto, saham GameStop, dan Tesla kemarin? Manusia seringkali tidak bisa menahan rasa takut dan godaan. Kedua emosi yang justru perlu dihindari saat bermain saham. Contohnya, ketika melakukan panic buying untuk membeli aset tanpa pengetahuan dan pertimbangan yang matang. Banyak juga yang bukannya memakai dana nganggur atau uang dingin, malah menggunakan uang panas yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Banyak yang belajar bahwa untuk investasi harus pakai uang dingin. Tapi banyak juga yang kemudian nafsu, ya namanya millennials ya, masih menggebu-gebu segala macam uang kuliahnya dimasukin, uang gajinya dia dimasukin ya. Ada yang sampai minjem ke pinjaman online. Nah, yang ini yang kemudian jadi bahaya. Mengingat dunia saham yang resikonya tinggi, ketidaksiapan dan manajemen keuangan yang buruk dapat menimbulkan kerugian besar bagi pemainnya. Tipis sekali ya antara tolerance yang sangat tinggi dengan stupidity. Dalam financial planning itu ada step-stepnya ya. Mereka harus punya yang namanya emergency fund, mereka harus punya namanya insurance, financial plan mereka bagus dulu, baru kemudian mereka bisa investasi ke saham. Saham tuh paling ujung. Nah ini millennials dari step 1 lompat ke step 8, banyak yang kejebak dan banyak yang rugi. Sederhananya, FOMO itu artinya takut ketinggalan. Istilah ini sering ditujukan untuk para investor yang ikut-ikutan tren dan terjun ke pasar aset tanpa mempelajari aspek fundamental atau teknikalnya terlebih dahulu. Biasanya, karena menyesal telah melewatkan kesempatan membeli sebuah aset saat harganya anjlok, lalu melihat nilainya meroket kembali. Saham BCA contohnya. Kalau dibeli waktu anjlok di 2009, untungnya sekarang sudah mencapai 1.180%. Belum termasuk dividen. Bitcoin juga, yang melonjak ke titik tertinggi setelah jatuh 80% di 2018. Padahal banyak loh investor yang rugi dan malah memutuskan untuk menjual Bitcoin mereka. Jumlah outflow Bitcoin per awal 2021 pun sudah mencapai 487 juta US dollar. Memang, pasar kripto hambatan masuknya rendah dan sangat populer di media sosial. Tapi, apakah hanya itu yang perlu dipertimbangkan?
Daripada sekedar ikut-ikutan dan tidak mau ketinggalan, yuk keluar dari zona FOMO dan jadi investor yang pandai. Banyak cara untuk mendapatkan penghasilan pasif, seperti lewat aset tradisional dan aset alternatif. Ada yang paling umum seperti deposito dan tabungan bank. Resikonya rendah dan mudah dikelola, tapi bunganya kecil. Emas juga beresiko rendah dan dapat digunakan untuk alat lindung nilai atau penyeimbang portofolio aset ketika harga saham anjlok karena inflasi. Contohnya saat resesi 2007 dan pandemi COVID-19 sekarang. Lalu ada obligasi pemerintah yang imbal hasilnya bisa lebih tinggi daripada deposito kalau bank sentral menurunkan suku bunga. Tapi resikonya adalah kalau suku bunga naik dengan cepat, harga obligasi menjadi murah dan menyebabkan kerugian modal. Kalau reksadana, tingkat resikonya dapat dipilih dan dana kita dikelola oleh manajer investasi. Jadi kita tidak perlu mengurusnya sendiri. Memasuki aset-aset berisiko tinggi, ada peer-to-peer lending. Peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui aplikasi fintech. Biasanya, peminjam dengan nilai kredit rendah memberikan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan peminjam bernilai kredit tinggi karena lebih berisiko. Selanjutnya ada saham. Tergantung tipenya, saham blue chip dan second liner berisiko lebih rendah dibandingkan saham third liner. Namun, perlu diwaspadai aktivitas bandar yang dapat memainkan harga. Bandar ini adalah makhluk yang antara ada dan tiada sebenarnya. Tapi pada kenyataannya ya memang pemain-pemain besar itu ada. Dan kita bahkan bisa spot, terutama generasi corona ya. Mereka kena prank dari para pemain besar atau dari bandar-bandar. Sehingga banyak dari mereka yang kemudian beli saham di harga tinggi dan kemudian mengalami kerugian. Mata uang kripto cocok untuk individu yang toleransi resikonya tinggi karena aktivitas bandarnya sangat ekstrim. Tidak sembarang orang bisa berinvestasi ke Bitcoin. Harus mereka yang punya profil resiko tinggi, kemudian agresif, yang buat gorengan banyak. Itu setiap hari itu yang launching itu bisa puluhan bahkan sampai 100 koin baru atau token. Biasanya yang dipakai buat goreng itu token. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakan antara koin sama token. Investasi dan trading memang sangat menggoda. Bagaimana tidak? Sekali untung besar bisa untuk DP rumah atau memulai usaha. Generasi Gen Z dan milenial muda sudah terbiasa mendengar cerita orang-orang yang untung karena lonjakan harga saham. Sehingga peringatan tentang resiko kerugian pun dianggap nggak zaman. Jika tidak terkontrol, perilaku ekonomi FOMO ini akan terus menarik individu muda pencari euforia yang optimis dan berani rugi. Manusia memang sering menyesal, apalagi kalau mendengar orang lain bisa untung ribuan persen ketika kita kelewatan. Tapi, menolak rasa FOMO itu penting. Selalu mengambil investasi itu based on pengalaman kita pribadi, bukan dengan kata-kata orang. Be a smart investor dengan cara apa? Tadi, invest to yourself first. Setelah itu baru perkaya dengan cara mencari referensi-referensi di sosial media. Mulai dari kecil-kecil dulu ya, rasakan resikonya seperti apa, kemudian baru perlahan-lahan baru kita mulai masukkan uang banyak. Dan yang paling penting adalah jangan investasi pakai pinjam.